A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Zuliza Walia Rahmadan. Saya di sini mewakili kelompok Denpasar. Kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Nasya Zuliza Walia Rahmadan, Dwi Regina Putri, Asifah Nuralaila, Musyafa Aduam, dan Zulfan Sakbani. Saya akan menceritakan tentang kasus penuturan remaja yang mencoba bunuh diri. Penuturan remaja yang mencoba bunuh diri saat SMP. Stigma kurang iman salah besar. Mereka tidak tahu betapa orang itu sudah berjuang. Tindakan seorang pelajar SMP di Jakarta yang meninggal dunia setelah melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya. Pada pertengahan Januari lalu ternyata tidaklah kasuistis. Sejumlah data memperlihatkan ada keinginan bunuh diri di kalangan pelajar usia 13 tahun hingga 17 tahun. Untuk mengetahui motif dan penyebab remaja memutuskan mencoba bunuh diri, wartawan BBC News Indonesia Jerome Wirawan menjumpai seorang penyintas bunuh diri. Sebut saja Dina, 20 tahun. Pengakuan Dina, pemikiran bunuh diri pertama saat SMP. Pemikiran pertama bunuh diri pertama kali terjatuh waktu aku SMP. Saat itu kondisi keluargaku sedang tidak baik. Mamaku meninggal dunia, kemudian papaku menikah lagi. Aku juga tidak dekat dengan kakakku. Aku benar-benar merasa sendiri. Tidak punya siapa-siapa. Aku pikir aku menyusul mama saja ya. Namun saat mengurungkan niat melakukan bunuh diri karena merasa masih punya masa depan. Aku belum mencicipi masa depan. Belum ada trigger yang benar-benar kencang. Pemikiran bunuh diri muncul lagi selama SMA. Saat itu aku gagal kuliah ke Jepang. Terus aku mendaftar ke kampus yang aku inginkan tapi ditolak. Akhirnya aku masuk ke kampus yang sekarang sedang aku jalani. Enggak sesuai dengan rencana di pikiranku. Dan di situ pecahlah segalanya. Lingkungan kampus jauh berbeda ketimbang waktu aku SMP dan SMA. Aku nggak punya teman sama sekali, nggak punya support system, stres banget. Aku merasa jadi begini ya, rasanya nggak punya teman. Hidup gak ada yang membutuhkan, gak ada yang menemani. Kesendirian itu tidak enak sama sekali. Kesendirian itu gak enak sama sekali, ditambah aku diagnosa bipolar. Aku gak punya teman, aku cerita, gak punya siapa-siapa, bahkan waktu itu keluargaku gak tahu aku bipolar. Selama aku menjalani pengobatan di rumah sakit, aku pakai uangku sendiri. Untuk menutupi saat itu, aku merasa ada stigma negatif dari keluarga dan dari masyarakat bahwa mencari bantuan kesehatan jiwa itu gila. Mencari bantuan itu kurang iman. Aku malas mendengar perkataan itu, jadi aku memilih diam. Stigma kurang iman yang dikatakan kepada orang yang sedang berpikir untuk bunuh diri itu salah besar. Mereka tidak tahu betapa orang itu sudah berjuang. Ada fase-fase aku depresi. Fase-fase aku kambuh jadi memperparah keinginan bunuh diri. Rentang waktu aku masuk kuliah sampai mencoba bunuh diri 1,5 tahun. Dan rentang waktu sejak aku diagnosa bipolar sampai mencoba bunuh diri itu 6 bulan. Percobaan bunuh diri yang aku lakukan ternyata nggak mematikan. Aku mencoba bangkit dan mencoba mencari pertolongan. Setelah percobaan itu gagal, aku merasa ada saja harapan hidup. Aku tidak berpikir untuk melanjutkan percobaan karena ada temanku yang mencoba menghalangi. Di situ hatiku mungkin bergerak. Di rumah sakit ketika aku dirawat setelah mencoba bunuh diri,
Dokter menelpon papaku untuk menjelaskan kondisiku. Papaku malah marah-marah, "Kamu ngapain di rumah sakit? Kamu gak sakit fisik kan? Ayo pulang." Aku sedih banget di situ. Kata-kata "kamu gak sakit sifat kan" membuatku sangat sedih. Aku merasa disepelekan, padahal sakit mentalku dan masalahku yang berujung ke percobaan edukasi oleh dokter berjam-jam. Papaku menerima pada akhirnya bunuh diri memang tidak membenarkan, tapi ada hikmah dari percobaan bunuh diriku. Sekarang aku bersyukur aku jadi sayang banget, benar-benar dipedulikan kesehatan mentalnya. Papaku sekarang jadi orang yang peduli banget. Dia ikut grup kepedulian bipolar. Dia suka menawarkan untuk datang ke seminar tentang kesehatan mental. Bunuh diri memang tidak dibenarkan, tapi ada hikmah dan percobaan bunuh diri. Sekarang aku bersyukur, aku jadi sayang banget, benar-benar dipedulikan kesehatan mentalnya. Dalam kasus ini, remaja yang mencoba bunuh diri. Apakah kejadian atau kelakuan yang timbul merupakan hal yang wajar? Tidak, karena dia selalu putus asa. Apa saja faktor-faktor yang dapat memicu kejadian atau kelakuan yang timbul? Gak punya teman sama sekali, tidak punya support system, stres. Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kasus tersebut? Stop stigma. Hal pertama yaitu membantu mencegah melakukan bunuh diri adalah dengan membicarakannya, menasehatnya supaya dia berpikir dan tidak jadi melakukan bunuh diri atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.